Ahmadiyah Cabang Ranca Umbul terletak tepat di pantai selatan Cianjur. Dengan letaknya tersebut menjadi hal yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan wilayah yang digelar di sana selalu disambut antusias seluruh anggota, terutama para pemuda Ahmadiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Cabang Ranca Umbul merupakan cabang paling ujung di Kabupaten Cianjur, dengan jarak 140 km dari pusat kota Cianjur dan waktu tempuh sekitar 6 jam. Kabupaten Cianjur memiliki luas 3.614 km persegi, terbentang dari utara hingga selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut. Perkembangan Ahmadiyah di Cianjur dimulai sejak tahun 1932, ketika mulai beredar majalah Sinar Islam yang dikirimkan ke Cibalagung dan sekitarnya oleh seorang bernama S. Sumapraja asal Cibalagung, Cianjur. Majalah Sinar Islam dikirimkan juga ke majalah Al-Mu'min di Cianjur. Dari situlah masyarakat di daerah tersebut mulai mengenal Ahmadiyah. Hingga saat ini telah berdiri 18 cabang Ahmadiyah di Cianjur yang tersebar dari utara hingga selatan. Di Cianjur Utara tersebar 5 cabang Ahmadiyah, di antaranya Cikalong Kulon, Ciandam, Cipeyem, Cianjur, dan Buni Kasih. Cabang Cianjur yang terletak di pusat kota merupakan pusat kegiatan di wilayah Cianjur, di mana rapat-rapat wilayah sering dilaksanakan di sana. Perkenalkan, nama saya Thohir Ahmad, anggota Hudam dari Jemaat Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Kesepuhan mengenai berdirinya Jemaat Ahmadiyah Cianjur. Jemaat Ahmadiyah Cianjur itu berdiri tepatnya bulan Juli tahun 1947. Siapa saja Pak tokoh-tokoh yang terlibat? Tokoh-tokohnya sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah Cianjur itu adalah pertama Bapak Raden Tatang Mukhtar, kemudian Bapak Jayadi, Bapak Muhammad Bisri, kemudian Bapak Nasikin, Bapak Raden Musli, dan Bapak Raden Cucu Hanafiah. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Cianjur itu seperti apa Pak sekarang ini Pak? Perlu diketahui bahwa ketika berdirinya Jemaat Ahmadiyah Cianjur mempunyai sebuah masjid di Kampung Pasarean, Desa Bojong Herang, Cianjur Kota. Itu semi permanen, masuk gang dan di tengah-tengah pekuburan. Dan tahun 1973 atas prakarsa Bapak Dr. Anies Mahdia Ahmad selaku Sekbil pemerintahan Kabupaten Cianjur, beliau berusaha untuk memindahkan masjid yang ada di gang dan di tengah pekuburan pindah ke pinggir jalan yang strategis, yakni di Jalan Dr. Muwardi nomor 152A. Beliau berusaha mendirikan masjid baru di Jalan Bypass ini atau di Jalan Dr. Muwardi ini atas bantuan Ibu Dharma, seorang jemaat
Ahmadiyah Tasikmalaya, dan Ibu Dharma ini memberikan sejumlah uang melalui Bapak Dr. Harus Maki Ahmad untuk diberikan sebidang tanah di pinggir jalan Dr. Muwardi ini. Dan sejak tahun 1972 masjid ini mulai dibangun, dan sejak itu karena jemaat ini ditentang oleh umat muslim pada umumnya yang dipimpin oleh Majelis Ulama Kabupaten Cianjur, ketika masjid baru 75% dihentikan pembangunannya. Yang selanjutnya sejak itu Masjid Cianjur belum selesai tuntas sampai tahun 79 kurang lebih, 1979 kurang lebih, mulai dirintis lagi pembangunannya untuk supaya selesai dan yang tadinya belum bisa selesai masih sederhana. 1908 masjid ini direhab kembali dan selesai lagi. Namun karena memang masjid jemaat Cianjur ini di pinggir jalan ramai, sehingga kena dengan pelebaran jalan. Nah, akhirnya yang ketiga kali pembangunan Masjid Cianjur itu dibangun lagi karena harus mundur, terambil tanahnya oleh jalan atas prakarsa pemerintah. Dan alhamdulillah masjid bisa jadi 2 tingkat, dan menurut kami masjid kami ini menjadi lebih cantik. Masih di Cianjur Utara, cabang Bunikasih terbilang cabang yang masih muda, berdiri dan mendapatkan SK pada tahun 2000. Izinkan saya mau bertanya tentang berdirinya cabang Bunikasih. Kalau boleh tahu, Bapak masih ingat tahun berapa berdirinya cabang Bunikasih? Alhamdulillah berdiri cabang Bunikasih tahun 2000, dan kami bisa mendapat SK dengan bernomor 284. Oh, sudah bernomor Pak ya, 284. Kalau selanjutnya tokoh awalin dari cabang Bunikasih apa masih ada atau yang masih hidup Pak? Masih ada? Silahkan. Alhamdulillah masih ada, diantaranya Bapak Mami, saya sendiri Pak Biding, yang ketiga almarhum Bapak Hidya, dan dari Ibu LI-nya Ibu Masitoh juga masih ada, Ibu Ois dan Ibu Am juga masih ada. Alhamdulillah. Ada yang sudah berwasiat atau punya nomor wasiat? Alhamdulillah yang sudah berwasiat diantaranya Ibu Cucu, Ibu Masitoh, dan Ibu Ida. Ibu Is juga ya? Ya, Ibu Is. Oh iya. Selanjutnya boleh Bapak menceritakan tentang kisah sebelum berdirinya cabang Bunikasih? Apakah punya masalah tragedi, atau sebelum ini punya masjid apa salat Jumat itu Pak? Alhamdulillah waktu itu kami sudah menjadi kelompok dari Cianjur Kota, dan sembahyang kadang-kadang ke Cianjur, kalau Jumatan kadang-kadang di rumah. Selama itu kami alhamdulillah mendapat bikin masjid, dan setelah ada masjid kami pun terus salat berjamaah. Dan karena memang mungkin kami dapat ujian yang tidak berkenan adanya jemaat di Bojong, kami pernah mendapat penyerangan dari warga, sehingga rumah kami, 2 rumah Pak Mami, rumah Pak Bibi rusak. Itu di tahun berapa Pak? Tahun 1887. Oke, baik. Dan kami mengungsi semuanya 3 bulan. Sedikit bergeser ke selatan, terdapat 6 cabang jemaat Ahmadiyah yang berdekatan, di antaranya Datar Kupa, Ciparai, Neglasari, Cicakra, Panyairan, dan Baros. Jemaat Ahmadiyah Ciparai merupakan jemaat awalin yang berada di Cianjur Tengah, berdiri pada tahun 1949, dan ketua pertamanya Bapak Haji Sanusi. Dari sinilah benih-benih Ahmadiyah ditebar di Cianjur Tengah. Jemaat Ahmadiyah Ciparai memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, sehingga kegiatan wilayah yang berskala besar dapat dilaksanakan di sini. Seperti jalsa tahun lalu,
dapat dilaksanakan dengan gabungan peserta dari Sukabumi. Jemaat Ahmadiyah Panyairan merupakan ranting dari Jemaat Ahmadiyah Ciparai yang kemudian berdiri menjadi sebuah cabang pada tahun 1952. Asal mula berdirinya Jemaat Panyairan itu berawal dari seorang tokoh berasal dari daerah Singaparna, Tasikmalaya, bernama Haji Sanusi, yang kurang lebih beliau datang di awal tahun 1950-an. Beliau berdomisili di Panyairan, tetapi waktu itu beliau sedang gencar-gencarnya meneliti mengenai pergerakan Ahmadiyah atau organisasi dari Ahmadiyah. Beliau membaca sebuah buku perselah debat antara pembela Islam dan juga Ahmadiyah. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, beliau di tahun 1947 kalau tidak salah beliau baiat di tangan Tuan Rahmat Ali. Kemudian atas petunjuk atau instruksi dari Tuan Rahmat Ali didirikanlah Jemaat Ciparai pada tahun 1949 dan beliau ditunjuk sebagai ketua jemaat pada saat itu. Dari hasil pertabligan yang beliau sampaikan, beliau alhamdulillah banyak sekali menarik orang-orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah. Diceritakan di dalam sejarah beberapa orang di daerah Ciparai itu masuk ke dalam Ahmadiyah, tetapi ada beberapa orang yang katakanlah melakukan perlawanan atau ya katakanlah semacam persekusi terhadap beliau dan juga Ahmadiyah pada saat itu, terutama di situ disebutkan bernama Pak Atmaza kalau tidak salah, itu menyuruh pada saat itu tentara Belanda katanya untuk dihilangkan Pak Haji Sanusi ini, tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan keselamatan. Dan dari pertabligan yang beliau lakukan dari Jemaat Ciparai berdirilah ranting-ranting seperti Panyairan, kemudian Baros, kemudian Cirende, Cicakra. Nah, itu berdiri atas pertabligan beliau. Kemudian ya, di Panyairan ini yang tadinya ranting kemudian disahkan menjadi sebuah cabang pada tahun 1952. Jadi masuknya Jemaat Ahmadiyah ya, ke Panyairan ini dibawa oleh Haji Sanusi pada tahun 1952 dan itu disahkan atau dipilih sebagai ketua. Beliau terpilih sebagai ketua pertama di Jemaat Panyairan ini. Panyairan pernah juga mengalami persekusi gitu ya, dengan kejadian 2005 masjid kita pun mau dibakar, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi dibakar gitu, tapi perusakan memang di Jemaat Panyairan ini banyak sekali rumah dirusak, ada yang dibakar juga gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anggotanya masih tetap bertahan gitu, tidak ada yang menyatakan keluar dari jemaat, tidak, semua masih tetap bertahan. Mungkin itu aja, mungkin sekilas sedikit sejarah keadaan Jemaat Panyairan. Cabang Baros yang merupakan ranting dari Panyairan resmi menjadi cabang dan mendapatkan SK pada tahun 1986. Kenalkan, nama saya Abdul Rohim, di Jemaat sebagai Sekretaris Tarbiyat, dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Jemaat di Baros. Pertama, Jemaat di Baros dibawa oleh Bapak Amidin, sekarang sudah almarhum, pada tahun 1948 dan berhasil di sini mendirikan jemaat, dan sebagai tokoh pertama yang baiat yaitu Bapak Agus, Bapak Suhamad, Bapak Saca, Bapak Ardita, Bapak Noid, Bapak Ahmad, Bapak Utang, itu sebagai awalin gitu ya, awalin di tokoh-tokoh awalin di Jemaat Baros. Dan pertama jemaat ini bergabung ke Jemaat Ciparai ya, itu yaitu sebagai ranting Ciparai,
Dan setelah tokoh Bapak Sanusi pindah ke Panjairan, maka jemaat juga ikut Baros ini juga ikut ke jemaat Panjairan. Ya. Pada tahun 1986, jemaat ini atas pengajuan dari jemaat Ciparai dan sudah memenuhi standar untuk dijadikan berdirinya cabang, maka pada tahun 1986 dijadikan cabang. Ya. Untuk masjid ini awalnya bukan di sini letaknya, masih di sebelah selatan dari masjid ini, itu di tanah wakaf, dan itu ada persengketaan mengenai tanah wakaf, maka pindah tahun 1980 ke tempat ini. Ya, tempat ini juga ini adalah masih wakaf namanya karena belum tahu hibah gitu kan. Jadi wakaf dari Bapak Saca, ya, berdirinya masjid ini, dan sekarang pada tahun ukurannya 10 kali 12 meter, ya, jadi 10 meter lebar dan 12 meter panjang gitu. Ini direnovasi tahun 2004 gitu, dan tahun 2005 itu ada kekacauan. Jadi sebagaimana kita mengetahui di Jabar 4 ini ada kerusuhan akibat dari terjadinya di Mubarak gitu kan. Dan kejadian khusus yaitu terjadinya tahun 2006-2007 itu ada kejadian yang khusus, yaitu dilarang kita berjumat di masjid ini dipakai Jumatan gitu kan. Dan sampai polisi pun atas dasar keamanan menyuruh untuk menyegel masjid ini secara sukarela oleh kita sendiri dengan berbagai alasan. Alhamdulillah kita tidak sampai melaksanakan penyegelan tersebut. Untuk Jumatan kita juga kedatangan dari Kesbang dari kabupaten, terus aparat dari kecamatan dan MUI, dan juga tokoh masyarakat yang sengaja datang untuk melarang untuk kita melaksanakan kegiatan, khususnya Jumatan. Untuk Jumatan ini kita siasati, kita Jumatan di rumah anggota gitu kan. Alhamdulillah 2 kali di Jumatan di rumah anggota, tapi itu nggak ada reaksi apa-apa, dan ketiga kalinya kita di masjid lagi, ramai lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah keadaan di Jemaat Baros ini bisa dikatakan aman lah, stabil, aman gitu. Itu yang saya dapat sampaikan, dan informasi mengenai berdirinya jemaat ini saya ketahui dari tokohnya sendiri, yaitu dari Bapak Amidin dan dari adiknya Bapak Barjah. Semakin ke selatan masih ada 7 cabang jemaat Ahmadiyah, di antaranya Talaga, Warga Asih, Sindangkerta, Cisitu, Sukamulya, Kebon Kopi, dan Ranca Umbul. Awal mula pembentukan cabang Warga Asih yaitu ketika menjadi ranting dan mengikut ke cabang Sinangkerta. Pada tahun 2010 ranting Warga Asih mengajukan pembentukan cabang, dan alhamdulillah di ACC oleh PB, dan terbentuklah cabang baru, cabang Warga Asih. Tokoh-tokoh yang ada di Warga Asih diantaranya yaitu Bapak Suma, Bapak Marta, dan Bapak Saihudin, juga Bapak Busiri Surapraja. Sebelum terbentuknya ranting Warga Asih, awalnya dibuatlah langgar di dekat rumah Bapak Suma sekitar tahun 1980-an. 4 tahun kemudian langgar tersebut dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya langgar tersebut dipindahkan ke dekat rumah Bapak Saihudin sekitar tahun 1990-an. Langgar tersebut berdiri hingga direnovasinya langgar yang dekat Bapak Saihudin tersebut,
yaitu tahun 2015 bulan Februari dimulailah renovasi pembuatan masjid dengan ukuran 7 kali 8 meter. Dananya diperoleh dari 30% swadaya anggota dan sisanya dari PB. Dalam renovasi tersebut banyak kendala yang dihadapi, di antara dari Muspika kecamatan. Mereka terus merongrong supaya tidak dilanjutkan dalam renovasi masjid tersebut. Tapi kami sebagai anggota jemaat terus bersikukuh membangun, melanjutkan bangunan sampai pada akhirnya bangunan tersebut selesai dan mereka pihak Muspika tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami pun pada akhirnya bisa mempunyai masjid yang kokoh, masjid yang permanen, dan masjid tersebut juga sebagai tempat beribadah kami anggota jemaat cabang Warga Asih. Dan alhamdulillah dengan selesainya bangunan masjid tersebut kami bisa beribadah dengan tenang sampai saat ini. Adapun ketua yang pernah menjabat di cabang Warga Asih, yang pertama adalah Bapak Busiri Surapraja almarhum. Beliau menjabat dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Dilanjutkan oleh Bapak Sarip dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri sebagai ketua yang ketiga dari periode 2022 sampai sekarang. Ahmadiyah Cabang Ranca Umbul terletak tepat di pantai selatan Cianjur. Dengan letaknya tersebut menjadi hal yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan wilayah yang digelar di sana selalu disambut antusias seluruh anggota, terutama para pemuda Ahmadiyah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Cabang Ranca Umbul merupakan cabang paling ujung di Kabupaten Cianjur, dengan jarak 140 km dari pusat kota Cianjur, dan waktu tempuh sekitar 6 jam.